Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak kelas 6 Al-Ghazali. Hari ini kita akan belajar PPKN tema 2 subtema 1. Tema 2-nya adalah persatuan dalam perbedaan. Sedangkan subtema 1 menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, kompetensi dasarnya adalah menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Yang kedua, menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Nah, kita mulai. Hidup rukun dalam perbedaan. Ya, seperti yang kita alami bersama, bahwa kita itu hidup dan tentu saja banyak perbedaan di antara kita. Misalnya pendapatnya berbeda antara kita dengan teman, antara kita dengan tetangga, antara kita dengan sebuah lembaga lain, ya, itu berbeda. Nah, tetapi kita harus hidup rukun dalam perbedaan. Keutuhan NKRI. Apa itu NKRI? Ada yang tahu kan? Iya. Semuanya mungkin sudah tahu ya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keutuhan NKRI perlu dipertahankan, ya, perlu kita pertahankan demi kemakmuran bangsa dan negara. Upaya menjaga keutuhan NKRI itu dapat dilakukan dengan budaya hidup rukun dalam masyarakat. Ya, harus dibudayakan rukun ya, tidak bermusuhan, ya, itu rukun. Rukun itu apa? Sebenarnya apa sih? Rukun itu, hidup rukun itu hidup dengan saling menghormati dan saling menyayangi antar sesama manusia. Ya, tetangga kan juga manusia. Teman juga manusia. Kalau ada perbedaan wajar itu perbedaan, tapi kita harus hidup dengan rukun, saling menghormati dan menyayangi. Jangan saling menyalahkan. Ya. Nanti enggak rukun. Enggak bisa hidup yang lebih harmonis, perselisihan. Merasa benar sendiri, yang lain salah semua. Itu kan enggak bisa menghormati, itu enggak bisa rukun orang seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Hidup rukun perlu dilakukan dimanapun, ya, dan kapanpun, baik itu lingkungan keluarga, misalnya di dalam rumah rukun, ya, ayah sama ibu rukun, ya, tidak banyak bertengkar, saling menghormati, saling menyayangi. Orang tua sama anak juga saling menghormati, saling menyayangi. Ya, di sekolah, ya, sesama teman, itu lingkungan sekolah, sesama teman, ya, guru dengan guru lainnya, siswa dengan gurunya, atau siswa dengan karyawan, atau misalnya dengan Pak Bonnya, saling menghormati, serta lingkungan masyarakat, ya, itu juga dilakukan hidup rukun
lingkungan masyarakat itu ya tetangga sekitar rumah kita lah ya. Perbedaan yang ada dalam kehidupan seringkali membuat manusia membenci satu sama lain. Perbedaan pandangan politik misalnya itu ya, beda suku, ras ya, beda ras dan beda agama membuat manusia hidup terkotak-kotak. Hal-hal semacam ini membuat kehidupan menjadi tidak harmonis dan mudah dipecah belah. Tidak semua manusia itu menyadari bahwa perbedaan seharusnya bukan menjadi alasan untuk bermusuhan. Berbeda pendapat itu kan wajar kan, hal biasa, bukan menjadi alasan untuk bermusuhan. Mungkin cara bersikap terhadap perbedaan pendapat itu ya tidak menghormati, menyalahkan, tidak menyayangi, akhirnya kan suka menyalahkan itu. Makanya timbul rasa benci. Ya, tetapi perbedaan itu harus disyukuri dan dijadikan sarana melatih diri untuk menjadi lebih baik. Ya. Contoh sikap yang dibutuhkan dalam menyikapi perbedaan di sekitar kita. 1. Menanamkan sikap rendah hati. Tidak sombong orangnya ya. Tidak. Ya, rendah hati. Menjaga persatuan dan kesatuan. Dia gak suka bermusuhan, nanti terpecah belah. Saling bekerja sama dan mengasihi satu sama lain meski dalam perbedaan. Ya, masa mau membantu orang ditanya dulu agamamu apa? Kamu orang mana? Orang Jawa bukan? Nah, sukunya ditanya. Ya, saling bekerja sama ya sudah. Tidak saling membenci satu sama lain dengan alasan adanya perbedaan. Berbeda itu hal yang wajar sekali, atau malah hal pasti itu. Ya, biasa saja. Menyadari pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, otomatis makhluk yang membutuhkan orang lain. Kita nggak mungkin hidup sendiri ya. Kita hidup itu pasti butuh orang lain. Kalau mau makan misalnya, yang dimakan apa? Nasi dimasak, yang masak siapa, ya kan? Nah, sebelum jadi nasi apa? Beras yang dari mana itu? Yang bikin dari mana? Beras, ya kan? Sebelum jadi beras masih padi, itu masih gabah ya, belum diselep. Nah, sebelum jadi padi, sebelum panen apa? Benih. Nah, itu kan berarti butuh petani. Nah, petani padi butuh, kita butuh ya. Kalau mereka ngambek nggak mau, padinya atau berasnya jadi mahal. Kenapa? Karena kita impor, mendatangkan dari luar berasnya ya mahal. Nah, dan seterusnya. Itu baru contoh nasi ya. Peduli terhadap orang lain, kita itu enggak usah memikirkan diri sendiri. Masa kita senang tetangga susah enggak bisa makan, dibiarkan saja ya, dibantulah. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ya. Kepentingan diri sendiri ini contohnya kalau antri di pom bensin itu. Kalau mementingkan diri sendiri ya mereka tidak mau antri. Dikira orang lain itu tidak ada urusan penting. Makanya kita harus antri.
mendahulukan kepentingan bersama. Orang sama-sama pentingnya mereka, tapi rela mengantri karena tahu semuanya punya urusan masing-masing yang juga sama pentingnya. Menanamkan sikap toleransi. Nah, kita harus biasakan ini. Lalu manfaatnya apa? Hidup rukun dalam perbedaan. Hidup rukun perlu dibiasakan di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan perbedaan dengan keluarga, teman, atau tetangga kita. Misalnya perbedaan suku, ya, adat, budaya, ras, agama, bahkan pendapat saat memecahkan masalah. Berbeda pendapat. Perbedaan bukan menjadi penghalang untuk bersatu. Ketika menemukan perbedaan, hendaknya kita menerapkan sikap toleransi dan berusaha mencari jalan tengah dalam memecahkan masalah. Dengan membiasakan hidup rukun dalam masyarakat, kita dapat memperoleh banyak manfaat. Contoh manfaat hidup rukun dalam perbedaan. 1. Kehidupan menjadi lebih harmonis, enak. 2. Lingkungan menjadi lebih aman dan tentram, enak, ya. 3. Mempererat tali persaudaraan, iya, banyak teman, banyak saudara, banyak yang membantu akhirnya. 4. Menghindari perselisihan dan pertikaian, nah, tidak berantem. 5. Menambah keakraban dengan teman, akrab tuh enak. Kerukunan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Di lingkungan sekolah, kerukunan diperlukan agar tercipta persatuan dan kesatuan sehingga proses belajar mengajar menjadi nyaman. Misalnya ini di sekolah ya, menolong teman yang kesusahan. Ya, misalnya ada teman terpeleset, ya dibantulah, jalan dibantu. Bersikap baik pada semua teman. Baik, sikap kita baik. Gotong royong menjaga kebersihan, ya, menjaga gotong royong itu bersama-sama. Patuh dan menghormati guru, ya, karena guru lebih tua, mungkin kita harus menghormati yang lebih tua. Penilaian harian 4. Nah, kerjakan ROM 2 dan ROM 3 saja, halaman 33. Ya, semoga sukses. Jangan lupa kirimkan foto jawabanmu ya ke Google Classroom. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.